Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jogi Samuel Sinaga dengan NIM 0302138188231007 dalam rangka mengerjakan UAS pengelolaan lingkungan tambang dengan dosen diampu oleh Pak RWD STMT. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pencegahan air asam tambang menggunakan metode penundungan kering atau yang biasa disebut dengan dry cover. Yang pertama itu ada air asam tambang atau biasa disebut AAT. Itu merupakan air yang berasal dari tambang atau batuan yang mengandung mineral sulfida tertentu yang terpapar dan dalam keadaan teroksidasi. Contoh sulfida logam yang sering dijumpai pada wilayah tambang antara lain adalah besi sulfida atau biasa disebut pirit, FeSe2 atau markasit, FeXSX itu biasa disebut pirhotit, dan PbS itu galena, dan masih banyak lagi. Bagaimana pembentukan air asam tambang atau AAT? Dalam penambangan batu bara, timbulnya potensi persamaan sebagian besar terjadi karena adanya mineral sulfida, pirit, dan markasit. Keduanya mempunyai susunan kimia yang sama, yaitu FeSe2 dengan 53% berupa sulfida. Sulfida terdapat pula pada alkalitas atau kebalikan atau penetral yang merupakan kebalikan proses pengasaman. Kondisi ini terjadi dikarenakan adanya mineral karbonat yaitu kalsit dan dolomit. Air tambang alkali adalah air asam tambang yang mempunyai pH 6 atau lebih, mengandung alkalitas tetapi masih mengandung logam terlarut yang dapat menghasilkan asam seperti pada persamaan kedua dan ketiga yang telah dijelaskan sebelumnya, ialah oksidasi besi 2 menjadi oksidasi besi 3, oksidasi besi 2 menjadi oksidasi besi 3, dan presipitasi FeOH3 meningkatkan konsentrasi ion H+ yang merupakan konsumsi alkalitas ion H+ bereaksi dengan ion karbonat dan karbonat, mengurangi kapasitas penyangga air, di mana kualitas air tambang asam atau alkali bergantung pada kandungan mineral asam sulfida dan material alkali. Umumnya apabila mineral sulfida lebih banyak, maka akan cenderung membentuk air asam tambang dan sebaliknya. Sumber-sumber air asam tambang atau AAT pada tambang terbuka, biasanya lapisan batuan akan terbuka sebagai akibat dari terkupasnya lapisan penutup, sehingga unsur sulfur yang terdapat dalam batuan sulfida akan mudah teroksidasi, dan bila reaksi air dan oksigen akan membentuk air asam tambang. Pirit merupakan mineral yang memberikan kontribusi besar dalam kandungan sulfur batu bara atau lebih dikenal dengan sulfur pirit. Air dari lokasi timbunan batuan yang berasal dari batuan sulfida dapat menghasilkan air asam tambang karena adanya kontak langsung dengan udara yang selanjutnya atau pelarutan akibat adanya air. Air yang mengalir dari temporary stockpile yang langsung masuk ke dalam settling pond. Pada temporary stockpile ini tidak dibuat saluran air, sehingga aliran air dari hujan dari stockpile tidak dapat dikontrol karena elevasi yang berada lebih tinggi, jadi sebagian besar masuk ke dalam settling pond yang berada di bawahnya. Namun dalam hal ini settling pond tidak dipergunakan sebagai mestinya, yaitu untuk wadah penetralan. Oleh karena itu,
pada settling pun dua airnya itu bersifat asam. Bagaimana dampak-dampak air asam tambang bagi masyarakat sekitar, bagi biota perairan, bagi kualitas air, permukaan, dan bagi kualitas air tanah. Metode penundungan kering atau dry cover adalah metode yang mengisolasi atau menutupi batuan yang dinilai berpotensi untuk membentuk asam dengan lapisan batuan yang dinilai tidak berpotensi untuk membentuk asam atau batuan NAF. Mengacu pada prinsip terbentuknya AAT, fungsi lapisan NaV ini adalah agar tidak terjadi interaksi batuan PAF dengan oksigen ataupun air. Banyak kelebihan dari metode penundungan kering atau dry cover. Yang pertama itu menurunkan infiltrasi. Penutupan kering minimalkan infiltrasi air ke dalam working tambang, sehingga mengurangi jumlah air yang dapat menjadi AMD. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi keseluruhan generasi AMD. Perawatan lebih sedikit dibandingkan dengan beberapa metode penekanan basah. Penutupan kering seringkali membutuhkan lebih sedikit perawatan. Ini bisa menjadi keuntungan biaya, terutama untuk lokasi terpencil atau sulit diakses. Penerapan yang lebih luas, penutupan kering dapat efektif di berbagai iklim, termasuk daerah kering dan semi kering, di mana ketersediaan air terbatas. Ada juga beberapa kekurangan dalam metode penundungan kering atau dry cover. Yang pertama itu efektivitasnya terbatas. Penutupan kering mungkin tidak sepenuhnya mencegah infiltrasi air, terutama selama peristiwa curah hujan deras atau ketika penutup rusak. Yang kedua, desain spesifik situs. Setiap situs mungkin memiliki desain penutup yang kering yang unik untuk memperhitungkan faktor-faktor seperti topografi, curah hujan, dan kondisi angin. Hal ini dapat membuat implementasi lebih kompleks. Yang ketiga itu potensi penumpukan gas. Penutup kering dapat menjebak gas seperti metana yang dilepaskan dari working tambang. Perencanaan ventilasi yang tepat sangat penting untuk mengurangi bahaya ledakan. Sekian dari penjelasan saya mengenai pencegahan air asam tambang menggunakan metode dry cover. Terima kasih.